Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kreator Amatir. Kali ini kita akan mendengarkan cerita di episode berikutnya, yaitu episode kedua dari cerita yang kemarin. Sebelum kita ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum kita lanjut, mohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Setelah kejadian kemarin dan kemudian aku mulai merasakan gelagat yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Badan sering merasa sakit dan gemetar. Kadang pikiranku melayang kemana-mana dan banyak sosok-sosok menghampiriku. Memang sejak dulu juga aku sering dihampiri makhluk-makhluk seperti itu. Namun saat ini banyak yang datang untuk meminta tolong atau meminta bantuan, seperti ingin disempurnakan jasad makhluk itu. Singkat cerita, habislah masa liburan dan aku hendak mendaftar ke sekolah menengah pertama di suatu desa di Jawa Barat. Sebelum berangkat, kusempatkan terlebih dahulu menyantap sarapan pagi karena tempat sekolahnya agak jauh. Jadi kusempatkan sarapan supaya tidak merasakan lapar pada saat pendaftaran sekolah. Setelah sarapan, aku berangkat ke sekolah untuk mendaftar bersama sahabatku Mila. Kini aku bersahabat dengan Mila. Di suatu perjalanan, aku sempat terserempet mobil yang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Entah karena buru-buru atau karena ada hal lain, namun aku tidak menghiraukannya. Yang penting aku selamat dan gak terjadi apa-apa pada diriku. Sahabatku kaget, lalu Mila langsung memaki mobil itu walaupun mobil sudah jauh dari tempat kami berada. Tapi Mila tetap saja memaki-maki mobil itu. Akhirnya kutenangkan Mila dan melanjutkan perjalanan ke sekolah. Singkat cerita, sampailah aku ke sekolah baruku dan mendaftar. Namun pada saat aku memasuki gerbang, aku merasakan hawa-hawa yang gak biasa. Seperti dingin yang sangat dingin, padahal hawa atau suhu di daerah ini sangat panas. Namun terasa sangat dingin. Lalu bau amis yang sangat menyengat kurasakan di wilayah tersebut. Namun kucuekkan karena aku gak mau Mila tahu akan hal ini. Masuklah aku ke kawasan sekolah itu dan mencari letak kantor tempat pendaftaran. Setelah ketemu dan mengantri karena calon siswanya sangat banyak, Mila dan aku kebagian urutan terakhir karena datang agak terlambat. Aku dan Mila menunggu bagianku untuk mendaftarkan diri. Karena jenuh, aku izin sama Mila untuk melihat-lihat lingkungan sekolah. Tempatnya nyaman,
Kanan kiri sekolah masih ada pesawahan. Enaklah buat menikmati angin sawah. Kuputari semua kelas dari depan sampai ke belakang, bahkan sampai kantin musola dan kantor guru-guru. Namun, ada satu tempat yang memfokuskanku, yaitu kamar mandi di belakang dekat kantin sekolah. Terlihat kamar mandi itu sangat kumuh, kotor, tidak terurus. Dan di situ juga aku melihat berbagai wujud dari makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Tapi tak kuhiraukan karena masih bersifat wajar, karena tempat yang tidak terurus adalah tempat mereka. Lalu ku kembali ke tempat pendaftaran itu dan tibalah bagianku dan Mila. Kita ditanya-tanya di tempat yang berbeda walau dalam satu ruangan. Setelah selesai, sekitar pukul 2.45, kita berdua pun pulang. Di sepanjang jalan banyak sosok-sosok yang memperhatikan kita. Namun mereka tidak mengganggu kami karena hanya memperhatikan kami saja. Walaupun di siang hari, tapi aku masih bisa melihat mereka. Sesampainya di rumahku, Mila langsung pamit pulang padaku dan ibu. Lalu ku langsung mandi dan makan. Selesai makan, aku berencana berkeliling kampungku hanya untuk sekedar menghilangkan penat dan menunggu adzan maghrib. Kulihat jam di tanganku telah menunjukkan pukul 17.45 atau sekitar setengah 6 lebih. Sebentar lagi maghrib, kau harus cepat pulang, gumamku. Dalam perjalanan pulang, belum sampai aku ke rumah, azan maghrib pun berkumandang, dan di sela-sela pohon, aku melihat sesosok berjongkok di bawah pohon sambil menangis. Aku yang takut dicari ibuku, aku putuskan untuk pulang terlebih dahulu. Kulanjutkan pulang. Sesampainya aku di rumah, benar saja, ibu sedang mencariku. Ibu tidak memarahiku. Ibu hanya menanyakan, aku habis dari mana? Kamu habis dari mana? Kemaghriban gini. Anu bu, tadi aku selesai makan, aku jalan-jalan karena jenuh, jawabku. Ya udah, cepat masuk. Anak gadis nggak boleh keluyuran maghrib-maghrib, kata ibuku. Aku mengangguk dan masuk rumah. Ku ambil wudhu dan kulaksanakan sholat maghrib. Setelah selesai sholat maghrib, pas saat aku berdoa, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang minta tolong. Suara yang sangat jelas di telingaku. Ku coba keluar kamar dan kutanya ibuku, Bu, apa ibu tadi minta tolong? Tanyaku. Enggak kok sus, ibu enggak minta tolong apa-apa. Mungkin kamu salah dengar kali, jawab ibuku. Aku mendengar sangat jelas bu, aku kira ibu yang memanggil dan minta tolong. Apa ibu mendengar di luar ada yang minta tolong? Ibu enggak dengar apa-apa sus. Sudahlah, mungkin kamu terlalu capek, istirahat gih, kata ibuku. Lalu ku minta izin sama ibu kalau selesai sholat isya aku mau ke rumah Mila sahabatku. Karena rumah Mila dan aku gak begitu jauh, akhirnya ibu mengizinkan dengan syarat pulangnya jangan terlalu malam. Singkat cerita, aku sudah melaksanakan sholat isya dan aku pun berpamitan pada ibu untuk ke rumah Mila. Lalu aku berangkat, namun dalam pikiranku masih penasaran dengan sosok tadi sore itu dan suara minta tolong itu.
Kuhampiri pohon tadi yang kulihat ada sesosok itu, namun tidak ada sosok apapun. Tapi kulanjutkanlah perjalananku ke rumah Mila. Belum sempat sampai ke rumah Mila, ada salah satu warga yang berteriak. Katanya warga itu melihat pocong di bawah pohon reang rindang. Orang itu bernama Mang Talim. Semakin banyaklah warga yang keluar karena teriakan Mang Talim. Lalu warga berkumpul dan Mila pun ikut berkumpul bersama orang tuanya. Kupandangi warga-warga ini, ada yang ketakutan, ada yang penasaran, bahkan ada yang ingin mencarinya. Lalu kutanya kepada warga itu, "Mang, bisa antar Susi ke sana?" tanyaku. Mang Talim menjawab, "Maaf Neng, amang teu wani sieun." "Nah amang sieun, kan jalmi leuwih sampurna tibatan setan," jawabku pada Mang Talim. "Sieun Neng, pokona mah pamunteuna serem pisan Neng." "Nyantos atuh Mang, tuduhkeun atuh tempatna dipalih mana. Amang mah asal nuduhkeun weh, kin abdi nu milariana." Pas mendengar aku bilang seperti itu, Mila langsung menyambung, "Apa-apaan sih Sus? Kayak yang berani aja." "Aku juga takut sih Mil, tapi aku penasaran," ucapku pada Mila berbohong. "Temani aku ya Mil," rayuku pada Mila. Lalu beramai-ramailah kita ke tempat yang diceritakan oleh Mang Talim. "Mila, Mang Talim, dan warga yang lain tunggu di sini ya, Neng bade ningali kaditu," ucapku pada mereka. "Hati-hatinya Neng," kata Mang Talim. Lalu kutelusuri tempat itu dan kutemukan sosok pocong itu di bawah pohon yang sangat rindang. Kuajak berkomunikasi. Kutanya, "Siapa namamu?" Sosok itu menjawab, "Namaku Agus," sambil merintih dan menangis. "Nahan yang sieunan warga di dieu?" tanyaku. "Abdi hoyong sampurna, abdi teu tiasa tenang," jawab Agus. "Naha teu tiasa tenang, sareng tadi anjeun nu teriak minta tolong?" tanyaku penasaran. "Muhun Neng, abdi nu nyuhunkeun ditolong ku Eneng." Aku pun menjawab, "Abdi mah teu tiasa nanaon Kang, teu tiasa nolong. Santeuna Neng tiasa masih petunjuk ka warga nu sanes supaya abdi teu kakalayangan kieu." Lalu kutanyakan kronologinya. "Sok atuh kumaha kronologina?" tanyaku pada Agus. "Abdi ngantunkeun karena dirempug ku nu teu dikenal," saurna. "Pedah usaha abdi payu. Seueur nu blanja ka toko abdi, sareng seueur nu seneng ka abdi. Abdi digebugan sampai ka ngantunkeun dunia ngan aya salah sahiji cepengan abdi nu teu acan dimusnahkeun, nyaeta jimat, disimpen di bumi. Sareng hiji deui aya salah sahiji tali kapan nu acan kalepas Neng. Tulungan abdi Neng." Aku pun menjawab, "Insya Allah Kang, kin abdi milarian nu tiasa nulungan akang sareng nu percaya ka cariosan abdi. Abdi pamitnya Kang. Pasti ku abdi dibantos."
Lalu dan yang lain pada cemas melihatku kembali dari belakang pohon itu. "Kamu nggak kenapa-napa kan, Sus?" tanya Mila khawatir. "Enggak, Mil, tenang aja. Lagian aku juga nggak ngeliat apa-apa kok." "Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa." "Ya udah, Mang, bubar aja, nggak ada apa-apa ini." Lalu mereka pun membubarkan diri. Lalu aku berpamitan pada yang lain dan juga Mila. "Mil, aku pamit pulang ya. Tadinya aku mau main ke rumah kamu, tapi gara-gara ada cerita ini gak jadi deh mainnya karena kemalaman." "Iya sus, gampang, lain kali aja mainnya," jawab Mila. "Besok pagi ke rumah ya, ada yang mau aku tanyakan." "Soal apa sus?" tanya Mila. Soal apa itu kita saksikan di episode berikutnya. Dan cerita ini pun saya akhiri di sini karena masih panjang kelanjutannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk mendapatkan notifikasi dan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.